Shalom, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi hari Jumat 29 November tahun 2024, Pekan Biasa yang ke-34. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Manusia seringkali juga disebut sebagai makhluk simbolis. Dan karena kemampuan yang dikaruniakan oleh Allah dalam diri manusia, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda, untuk menerjemahkan simbol-simbol, untuk menangkap atau memberikan definisi atau arti yang tersembunyi di balik apa yang nampak atau kelihatan, dan bahkan untuk membaca tanda-tanda yang terjadi di dalam kesekitaran maupun tanda-tanda alam yang menampakkan sesuatu berkesinambungan. Kalau ada ini, maka akan begini. Jika ini seperti ini, maka pasti akan jadi seperti ini. Kurang lebih seperti hukum sebab akibat. Hari ini dalam Injil, Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Perhatikan pohon ara dan pohon apa saja. Jika mulai bertunas, maka kalian tahu musim kemarau atau musim panas sudah dekat. Begitu juga dengan hal kerajaan Allah. Jika kalian melihat semua tanda-tanda itu dalam bacaan Injil hari ini, hal-hal itu akan terjadi, maka kalian tahu bahwa kerajaan Allah itu semakin atau sudah dekat. Tanda-tanda apa itu? Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi dari hari Selasa sampai hari ini, dalam bacaan Injil berbicara tentang akhir zaman, penjelasan, narasi, apa yang Yesus terangkan di dalam pengajaran-pengajarannya seputar hal kerajaan Allah, seputar pertobatan, dan juga disebutkan tanda-tanda untuk semakin cermat, teliti, jeli melihat tanda-tanda yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Dan itulah yang Yesus mau katakan, Yesus mau sampaikan kepada para murid, bahwa setiap angkatan memiliki kemampuan untuk melihat tanda-tanda zaman, karena setiap angkatan ada di dalam zamannya, atau kalau boleh dikatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Maka kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman itu juga tentu disesuaikan dengan zaman, saat dimana ia ada, ia berada, ia hidup, dan dia mengalami zaman tersebut. Pada zaman milenial ini, zaman saat ini dengan digitalisasi macam-macam hal, teknologi berkembang, IA juga sangat memengaruhi kehidupan kita, tak terkecuali menyentuh sendi kehidupan beragama. Apakah kita juga masih memiliki kepekaan hati, memiliki kepekaan batin untuk membaca, mendengar, membaca dengan melihat, mendengar dengan telinga batin, getar-getar gerakan-gerakan roh yang senantiasa ia gemakan di dalam hati kita untuk semakin dekat, untuk semakin menghadirkan kerajaan Allah yang kini dan di sini itu, sehingga pertobatan dan pembaruan hati menjadi satu panggilan kemendesakan dan keharusan, agar pada waktunya ketika kita menantikan apa yang sesungguhnya terjadi dan Tuhan jadikan dalam hidup kita, maka tidak ada kata terlambat untuk kembali pulang, untuk kembali bersatu dengan Tuhan di dalam kehendaknya, di dalam perkenanan Tuhan. Semua boleh terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, maka kita pada zaman saat ini juga tidak akan ketinggalan suara Tuhan yang senantiasa memanggil kita
untuk selalu dan selalu berada bersama dengan Dia. Semoga demikian.